Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di pembelajaran Excel kita. Di video kali ini kita bakal melanjutkan materi kemarin yang sudah kita bahas mengenai rumus if. Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari rumus if yang atas ini ya. Nah, ini dia berfungsi untuk mengetes atau memvalidasi suatu nilai dengan jawaban atau dengan dua jawaban opsi yang kita berikan. Nah, yang kedua, yang rumus kita bakal pelajari sekarang adalah ifs. Nah, perbedaannya ada di akhirnya. Kalau kemarin dia penulisannya if, kalau sekarang ifs, jadi ada s-nya di belakangnya. Nah, ini tuh sama sebenarnya rumusnya seperti yang kemarin, hanya saja di sini kita bisa memberikan banyak kondisi, bisa memberikan 4 opsi, 3 opsi, 5 opsi, dan seterusnya seperti itu. Nah, pada kasus pembelajaran kita kali ini, kita dihadapkan dengan ada tabel ya, ada kolom nama, skor, dan keterangan. Nah, di keterangan ini kita inginkan ketika dia mendapatkan nilai misalnya 80, maka dia nanti akan apakah dia mendapatkan kategori A, B, atau C, atau D, dan seterusnya seperti itu. Tapi sebelum itu di sini kita sudah punya aturan. Nah, apabila 0 sampai 39 maka nilainya akan D. Apabila 40 sampai 59 maka dia akan C. Apabila 60 sampai 79 maka dia akan B. Apabila dia 80 sampai 100 maka dia kategorinya A. Nah, seperti itu aturannya. Nah, sebelum itu atau sebelum kita menuliskan rumusnya, alangkah baiknya kita menyederhanakan dulu aturannya yang akan kita buat ya. Ini cara gampangnya aja ya. Teman-teman bisa tiru atau enggak. Nah, biasanya kalau kayak gini aku suka bikin bagaimana caranya itu biar terlihat sederhana agar nanti pas penulisan di rumusnya kita nggak terlalu bingung. Jadi kita bisa menyederhanakan seperti ini. Kalau dia kurang dari 39 maka dia akan D. Berarti lebih kecil dari 39. Nah, lebih kecil sama dengan 39, berarti lebih kecil dari 39 maka dia akan mendapatkan D ya, seperti ini. Yang kedua, ketika dia 59 berarti lebih kecil dari lebih kecil sama dengan 59 maka dia akan mendapatkan C. Nah, yang atasnya berarti sama. Lebih kecil dari 79, lebih kecil dari 79. Oh, kita kurang sama dengan ya, ini salah. Lebih kecil dari 79 maka dia akan mendapatkan B. Nah, berarti yang ini ketika dia lebih besar dari 80 maka dia A. Berarti rumusnya di sininya bukan lebih kecil, berarti lebih besar. Lebih besar dari 80 maka dia akan mendapatkan A. Nah, di sini kita sudah mendapatkan patokannya, baru kita bisa menuliskannya di sini. Ini hanya cara gampangnya aja. Penulisan rumusnya sama dengan kita tulis langsung sama dengan IFS, ifs. Nah, yang ini teman-teman bisa tekan tombol tab. Nah, setelah itu dia akan meminta logical testnya. Berarti logical testnya adalah sesuai dengan kemarin nilai yang bakal diuji. Nah, nilai yang bakal diuji berarti adalah di sini. Skornya si Mawar itu 80, berarti kita klik 80 ya. Nah, setelah itu baru kita masukkan yang ada di sebelah sini. D3 lebih kecil dari 39, maka koma dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan D berarti. Jangan lupa untuk ngasih tanda kutip setiap kata atau huruf. Nah, ini logikal yang pertama atau kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, kita koma lagi. Nah, dia di sini akan meminta logical test kedua, berarti dia meminta opsi kedua. Kita klik lagi skornya. Nah, baru kita masukkan yang sini. Apabila dia lebih kecil dari 59, maka dia akan mendapatkan apa? C. Tanda kutip, koma dulu, koma, tanda kutip, C. Kita tutup dengan tanda kutip lagi. Oh, ini C-nya kapital ya. Kita pakai yang kapital aja, biar keren. Nah, seperti ini. Oke. Kita lanjutkan lagi rumusnya. Setelah itu, kita masuk ke kondisi yang ketiga. Koma. Logical test yang ketiga adalah kita klik lagi skornya yang bakal diuji. Nah, baru kita masukkan yang ini. Lebih kecil dari 79. Lebih kecil dari 79, maka dia akan mendapatkan tanda koma dulu, tanda kutip sama dengan B, tanda kutip tutup lagi. Kita kasih koma lagi untuk logical test yang keempat. Nah, yang keempat adalah di sini baru kita masukkan apabila dia lebih besar dari 80. Seperti itu ya. Berarti kita klik dulu 80-nya ini, skor si Mawar ini kan 80, kita klik lebih besar dari 80. Nah, lebih besar dari 80
maka dia akan mendapatkan A, koma, tanda kutip, A, tanda kutip lagi, baru habis itu kita kurung tutup. Nah, seperti ini. Jadi nanti dia bakal memvalidasi, akan mencari atau mencocokkan kira-kira si Maur ini apakah dia D, C, B, atau A, seperti itu. Nah, setelah penulisannya benar, baru kita enter. Nah, secara otomatis dia akan masuk kategori A ya, sesuai dengan aturannya. Berarti dia ada di sini. Dia kan nilainya 80, berarti dapat A karena aturannya 80 sampai 100 itu adalah A. Nah, yang bawahnya gimana? Tinggal kita copy aja. Kita klik ke bawah ini sampai dia berubah kursornya menjadi plus hitam seperti ini. Kita klik 2 kali. Nah, secara otomatis dia bakal mengcopy. Nah, si Dennis mendapatkan 79, berarti dia nilainya B sesuai dengan aturan di sini. 60 sampai 79 maka dia B. Si Ujang 67 dia akan mendapatkan B. Nah, sesuai dengan aturannya seperti itu. David juga dia 89 dia dapat A dan seterusnya sampai bawah. Nah, ini aja video untuk kita hari ini. Teman-teman bisa coba di rumah dan mempraktekannya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.